Halo semua, pada kesempatan kali ini kelompok 6 akan membahas mengenai fauna yang ada di Indonesia. Kelompok kami mendokumentasikan video dokumenter di Ragunan, Jakarta Selatan. Kelompok kami terdiri dari Dinda, Robi, Wiwit, dan juga Zahra. Selamat menonton ya! Taman Suaka Marga Satwa Ragunan merupakan taman seluas 147 hektar dan berpenghuni lebih dari 2.000 ekor satwa, serta ditumbuhi lebih dari 50.000 pohon yang membuat suasana lingkungannya sejuk dan juga nyaman. Lahannya tertata dan juga terbangun, serta sebagian lagi masih dikembangkan menjadi suatu kebun binatang yang modern sebagai identitas kota Jakarta. Taman Marga Satwa Ragunan didirikan pada tanggal 19 September tahun 1864 di Batavia oleh Perhimpunan Penyayang Flora dan Fauna Batavia. Tiket masuknya sangat terjangkau dan juga ada acara pembayaran melalui cek card. Taman Marga Satwa Ragunan terdiri dari mamalia, aves, reptilia, dan juga satwa lainnya. Indonesia memiliki keanekaragaman fauna yang terbentang di alamnya. Keanekaragaman fauna di Indonesia memiliki potensi keberagaman yang sangat besar. Berdasarkan dengan banyaknya keanekaragaman fauna di Indonesia tersebut, ada beberapa faktor yang melatar belakanginya, yakni ada apa aja sih? Yuk kita lihat di video dokumenter kelompok 6. Nah teman-teman, faktor yang melatar belakangi keanekaragaman fauna yakni yang pertama, kondisi geologi ataupun geomorfologi Indonesia. Yang kedua, keadaan iklim di Indonesia yang beragam, seperti di kebun binatang ini, yang dimana ekosistem buatan yang dibuat oleh manusia dibuat semirip mungkin dengan habitat mereka di alam terbuka dan disesuaikan dengan iklim yang ada di Indonesia. Salah satu bentuk konkretnya ialah tanaman-tanaman berupa pohon-pohon besar yang seolah-olah mencerminkan iklim tropis di Indonesia, di mana ciri-ciri tersebut memiliki suhu udara yang tinggi di sepanjang tahunnya. Lalu, dari faktor di atas dapat mengakibatkan adanya persebaran fauna di setiap potensi morfologi yang ada. Fauna di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 corak yang berbeda, yakni fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Terdapat sebutan-sebutan garis pemisah di antara ketiga bagian wilayah tersebut. Yang pertama ialah garis Wallace, di mana merupakan sebuah garis yang memisahkan fauna bagian barat dan bagian tengah. Sedangkan garis Weber ialah garis yang memisahkan fauna bagian tengah dan timur. Fauna bagian barat memiliki ciri atau tipe seperti halnya fauna Asia, sehingga disebut dengan tipe Asiatik. Fauna bagian timur memiliki ciri atau tipe seperti halnya fauna di benua Australia, sehingga disebut dengan tipe Australik. Dan fauna bagian tengah merupakan fauna peralihan, di mana fauna ini tipenya berbeda-beda dengan Asiatik maupun Australik. Fauna ini memiliki ciri tersendiri yang tidak ditemukan di tempat lainnya di Indonesia. Fauna ini disebut dengan fauna endemis. Fauna bagian barat. Fauna Indonesia di bagian barat mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, dan lain-lain. Mamalia berukuran besar banyak di wilayah ini, seperti gajah, macan, tapir, badak bertulah satu, kerbau, babi hutan, orangutan, monyet, kantan, dan lain-lain. Dan pada video dokumenter kelompok kami menemukan hewan-hewan di kebun binatang seperti babi hutan, orangutan, harimau, dan monyet ataupun owak. Dan untuk rumpun reptilnya, fauna bagian barat yang kita temui di kebun binatang ialah ular, buaya, dan kura-kura. Fauna bagian tengah atau peralihan. Fauna Indonesia bagian tengah mencakup wilayah Sulawesi, Maluku, Timor, dan Nusa Tenggara, serta pulau-pulau kecil sekitarnya. Fauna yang menghuni wilayah ini seperti babi rusa, anoa, kuskus, beruang, tarsius, banteng, dan lain-lain, serta jenis burung seperti maleo, raja udang, rangkong, kakatua, nuri, dan lain-lain. Dan pada video dokumenter kebun binatang kelompok kami menemukan jenis burung seperti burung julang emas yang berasal dari Sumatera, Jawa, Bali, dan burung elang bondol yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Fauna Indonesia bagian timur. Fauna yang disebut dengan tipe Australia ini tersebar di wilayah Halmahera, Papua, dan Kepulauan Aru. Fauna mamalia yang mendiami Indonesia bagian timur, yakni ada kanguru, walabi, landak inan, kanguru pohon, kelelawar, dan lain-lain. Dan terdapat pula jenis burung seperti cenderawasih, kasuari, dan namundur. Dan yang kita temukan di kebun binatang ialah kasuari. Melihat lingkup kecil dari sekian banyaknya keanekaragaman fauna yang ada di Indonesia, apakah kebun binatang memiliki peran penting dalam pelestarian fauna-fauna tersebut? Tentu saja iya, karena kebun binatang yang menurut kelompok kami sudah dirancang sedemikian rupa sehingga menyerupai habitat aslinya.
Kesimpulannya adalah, Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki kekayaan flora dan fauna. Kebanyakan flora dan fauna di Indonesia merupakan jenis yang dilindungi. Dalam buku Atlas Flora dan Fauna Indonesia tahun 2001, terdapat 2.827 jenis satwa vertebrata non-ikan, di mana 848 diantaranya merupakan endemik atau jenis yang hanya ada di Indonesia. Keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia tersebar di berbagai wilayah. Berdasarkan wilayah, karakteristiknya persebaran flora dan fauna terbagi menjadi 3 wilayah, yakni Indonesia Barat, Timur, dan Tengah. Ketiga bagian itu dipisahkan oleh garis Solaka dan garis Weber. Garis Solaka Barat dan Tengah, sementara itu garis Weber memisahkan Indonesia Tengah dan Timur.